Oke, Wow. wow, thank you banget Mbak Resti. Bagus banget Mbak Resti. Luar biasa. Saya Thank you Mbak sampai Resti. terpana nih tadi, sampai Sama-sama. bingung. Ini juga ada Iya, teman Pak. saya, ada juga teman saya yang tadi, iya ya bener yang dikatakan Mbak Resti itu tadi, yang tentang diet apa, diet artis yang benar-benar very low itu juga dampaknya untuk kesehatan ternyata banyak macam ya. Ada yang ini tadi yang bilang Betul, ada alergi, ada yang betul. dia Ya. bisa apa tadi mensnya tidak teratur atau apa gitu ya. Ada juga yang bisa. Apalagi daya tahan tubuhnya turun. Jadi kalau kita Maaf, coba di unmute dulu, Mbak Resti. Tolong, ini baru saya ubah settingannya. Oh iya, sorry. Terima kasih Bu Maria. Iya, benar sekali Pak Adi gitu ya. Apalagi tidak hanya ke situ, bahkan daya tahan tubuh pun bisa turun kalau kita kurang mendapatkan nutrisi kalori sejumlah tersebut. Jadi kalau ada yang follow IG-nya artis tersebut gitu ya, bisa dilihat beberapa saat lalu tuh sempat masuk rumah sakit gitu kan, karena ada kena tipes atau DB gitu loh kalau nggak salah. Berarti kan daya tahan tubuhnya juga kurang optimal sebenarnya gitu. Jangka pendeknya memang akan terlihat, oh bajunya balik lagi ke ukuran XS gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu dalam tubuhnya kita undernourish, kekurangan nutrisi itu. Oke Mbak Resti, ini kita mau bahas diskusi bareng-bareng. Pada banyak pertanyaan nih kelihatannya bunyi terus nih tadi. Oke, bentar. Oke, mungkin saya bantu juga ya, Adi ya. Iya. Supaya cepat. Oke, ini saya lihat ada pertanyaan pertama dari Hans. Mbak Resti mau tanya, apakah golongan darah mempengaruhi penurunan berat badan? Makasih pertanyaannya Kak Hans gitu ya. Tidak jarang yang diet golongan darah. Itu sebenarnya salah satu diet yang tren juga. Saya mau cerita sedikit terkait diet golongan darah gitu ya. Golongan darah saya adalah 0 atau O. Kalau dibaca golongan darah O itu ya, dia nggak apa-apa kok konsumsi seafood, kemudian makanan yang berlemak-lemak, sayurannya nggak terlalu banyak boleh. Tapi saya lihat riwayat, papa saya itu loh kolesterolnya tinggi. Terus kalau saya ngikutin diet golongan darah, apa jadinya saya gitu kan? Jadi itu sudah banyak yang menjadikan diet golongan darah itu kontroversi dan sebenarnya nggak ada kaitannya juga dengan penurunan berat badan. Jadi apakah nanti berat badannya A akan lebih cepat turun nih daripada berat badan B gitu ya? Karena kunci dari penurunan berat badan adalah di 3, BMR, activity, sama thermic effect of food. Tidak ada yang menyebutkan poin keempat berupa golongan darah. Seperti itu. Bisa dibilang tadi Mbak Resti BMR, lalu BMR, activity, sama thermic effect of food. Apa jadi, itu? Faktor TEF tadi itu. Betul, TEF of food sudah ada itu tadi TEF. Oke. Ya, TEF. Perannya 3 poin ini. Peran yang yang paling gede BMR ya Mbak Resti, 60-75%. Olahraga itu 20%. Lalu thermic effect of food 10%. 10%. Ya, betul sekali Bu Maria. Iya. Semoga menjawab ya Kak Hans. Jadi kalau mau turun berat badan yang diolah 3 itu tadi sebenarnya. Oke, makasih Mbak Resti. Ini ada pertanyaan dari Bu Kristi. Olahraga jalan kaki pagi hari berarti termasuk NEAT? Belum termasuk olahraga ya? Jalan kakinya, sebentar. Jalan kaki apa tuh? Ada waktunya nggak tadi Pak Adi? Nggak ada. Nggak ada ya. 1 hari. Time frame tidak ada waktu. Kemudian dari segi intensitas juga tidak ada keterangan apakah jalan kakinya ini jalan kaki santai, jalan kaki cepat atau apa, itu termasuk NEAT, belum dikatakan olahraga. Tetapi kalau seperti yang tadi saya bilang, dalam setengah jam
saya akan jalan kaki. Saya jalan kakinya akan lebih cepat, sehingga sehingga berpengaruh pada nafas saya. Ini kan bisa dihitung sebagai intensitas yang sedang. Itu bisa masuk olahraga. Tapi kalau hanya jalan kaki santai aja, itu aktivitas fisik. Membakar kalori, membakar. Tetapi tidak sebanyak dengan kalau diniatkan untuk olahraga. Berarti termasuk jalan-jalan ke mall, Mbak Resti ya? Betul. Ada yang bilang juga, Mbak Resti, jumlah langkah kaki saya itu ya dalam sehari 20.000 langkah. Tapi juga nggak kurus-kurus tuh Mbak Resti. Ibu jalannya di mana? Sebelum pandemi ya. Jalannya di mall, Mbak Resti. Ya jalan di mall. Jalan di toko, masuk, lihat-lihat. Berarti begitu habis mau naik gitu ya, panas tubuhnya mau naik, jalan 10 meter, berhenti lagi lihat-lihat baju gitu kan. Jadi itu belum bisa dikatakan olahraga. Oke, makasih Mbak Resti. Ini ada pertanyaan dari Bu Seli, olahraga rutin sehari 15 menit ngefek atau tidak? Karena ada yang bilang harus 45 menit karena menit ke-30 baru lemak terbakar. Oke. Lemak terbakar itu kita lihat dari zonanya. Jadi memang rada sulit sih kalau kita nggak punya alat gitu ya. Akan dibahas di pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama ini seperti yang tadi saya bilang, ini bagian sulit-sulitnya, nanti gampangnya di pertemuan kedua ya. Oke. Kita memiliki yang namanya zona pembakaran. Kalau kita udah mencapai heart rate tertentu, kita punya rumus 220 di usia. 220 dikurangi usia. Ini adalah heart rate maksimal. Untuk mencapai titik pembakaran, itu biasanya 60-75% dari heart rate maksimal. Nah, ini tergantung juga waktunya. Ada yang lari gitu ya. Ada yang lari cuma 5 menit, tapi speed tinggi. Dia lari sambil bawa beban, lari sambil bawa ransel, atau lari sambil bawa barbel, gitu ya. Berarti kan konsep waktu yang sebentar, ini detak jantungnya sudah meningkat, sehingga sudah bisa mencapai 60-75% dari heart rate, sudah bisa mencapai titik pembakaran. Tetapi kalau olahraganya misalnya yoga atau pilates dengan gerakan yang minim gitu ya, apalagi yoganya untuk yoga meditasi seperti itu, maka belum tentu juga 30 menit itu sudah mencapai tadi titik pembakaran 60-75% heart rate. Jadi selain durasi, kita juga memperhitungkan titik pembakarannya. Gitu ya, selain durasi kita juga perhatikan titik pembakarannya. Jadi kalau olahraga rutin selama 15 menit ngefek apa enggak? Kalau olahraganya HIIT intensitas tinggi ya pasti ngefek banget gitu ya, dibandingkan dengan 45 menit kalau hanya sekedar jalan santai gitu. Jadi selain durasi juga intensity yang perlu diperhatikan. Makanya tadi di bagian pada saat kita menampilkan yang need dan it tadi, di bagian it itu kan ada durasi atau lama olahraga, jenis olahraganya apa, poin ketiga adalah intensitas olahraganya. Itu baru akan memberikan efek. Oke, semoga terjawab ya Bu Seli. Lalu ada pertanyaan dari Bu Flora. Diet yang bagus untuk wanita usia 60 tahun apa nih? Untuk kurangi sekitar kurang lebih 5 kilo, Mbak Resti. Baik, ya. Ini lebih ke personalize ya. Anjuran saya adalah karena kita maunya 5 kilo ini bukan weight loss, tetapi fat loss. Pertama lakukan dulu cek komposisi tubuh. Dari situ baru nanti kita bisa mainkan gitu ya. Tapi secara umum
Diet yang bagus itu apa? Diet yang defisit kalori. Jadi kalau mau turun 5 kilo, ini secara matematis ya, secara matematis dan secara umum. Kalau mau turun 5 kilo, 1 minggu tadi kan setengah sampai 1 kilogram per minggu. Berarti kalau 5 kilo, 5 minggu sampai 10 minggu. Dengan defisit kalorinya berapa? Defisit kalori setiap harinya minus 500 kalori. Oke. Tadi ada rumus Harris Benedict. Dihitung, wanita 60 tahun. Ini kan saya nggak tahu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Yang saya tahu adalah usia dan targetnya. Panjang ceritanya, gitu ya. Saya mesti tahu dulu BMR dari kliennya Kak Flora ini berapa. Saya butuh data usia, saya butuh data berat badan, saya butuh data tinggi badan, kemudian saya butuh data activity-nya apa, baru saya akan kurangkan 500 sampai 1000 kalori per harinya. Supaya nanti bisa mencapai target berat badan min setengah sampai 1 kilogram. Habis itu saya lakukan food report. Habis itu saya lakukan wawancara riwayat keluarga untuk tahu apa? 1, kebiasaan makan, 2, dominasi. Dominasi apa? Tipe dietnya nanti seperti apa? Baru nanti saya bisa susun programnya. Program dietnya apa nih? Diet yang bagus gitu ya. Apakah nanti diet dengan komposisi karbo 50%, ataukah diet dengan komposisi karbo 60%, gitu ya. Jadi prosesnya panjang di sini, Pak Adi dan Kak Flora gitu ya. Tetap intinya diet yang bagus untuk usia 60 tahun itu adalah kuncinya defisit kalori. Secara umum adalah pilih karbohidrat yang dia bentuk kompleks, tingkatkan konsumsi protein dari sumber-sumber yang baik. Perlu dicek juga apakah ada riwayat asam urat apa enggak, karena nanti kalau kita hajar dengan protein yang tinggi tapi ternyata juga asam urat tidak diimbangi dengan vitamin B kompleks, kan juga berat badannya bisa turun, tapi kan nanti ada masalah di persendiannya atau mungkin di asam uratnya tadi gitu ya. Jadi mesti harus dicek lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin program panjang sebenarnya ya. Pokoknya intinya personal ya Mbak Resti ya, personal dulu ya, harus tahu dulu. Oke, semoga terjawab Mbak Bu Flora. Lalu ada pertanyaan dari Bu Seli lagi. Biasanya di minggu kedua itu stuck Mbak Resti. Nah, kalau mau turun lagi itu apa yang harus dilakukan? Ya, jadi pada saat kita berdiet itu tubuh malah ada namanya adjustment metabolisme. Jadi metabolisme tubuh itu pinter gitu ya. Kalau kita makannya segini, nanti metabolismenya jadinya gini. Kalau kita makannya gini, metabolismenya jadi gini. Nah, selama 2 minggu, 3 minggu, ini metabolismenya udah terbiasa dengan pola seperti itu. Berarti apa? Harus digenjot lagi metabolismenya. Dengan tadi, salah satu caranya adalah poin olahraga. Ganti jenis olahraganya. Dari yang biasanya aerobik ke anaerobik. Dari yang kardio diimbangi dengan beban. Kemudian dari yang biasanya olahraga bagian tubuh bawah, kayak jalan, bersepeda, sekarang weight training. Untuk orang weight training itu tidak hanya untuk orang muda gitu ya, tetapi usia lanjut pun bisa dengan beban dan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan. Angkat aja, misalnya tumbler gitu ya, tumbler diisi air 1 liter, itu pun bisa. Tetapi kan sudah main di area bagian atas. Nah, bisa jadi tadi 2 minggu pertama karena dia mainnya olahraga bagian tubuh bawah yang udah habis terbakar lemak bagian tubuh bawah. Nah, tapi lemak di bagian atas ini kan masih ada.
Berarti switch atau variasikan jenis olahraganya. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Oke, jadi dengan mengganti aktivitasnya itu tadi salah satunya ya Mbak Resti ya. Oke. Betul. Jadi kita Nah, bisa adjust lagi metabolismenya. Karena kan jenis aktivitasnya kan berbeda. Nanti tubuh akan membaca, oh ini aktivitas yang beda lagi nih, saya akan adjust lagi metabolismenya. Sehingga nanti diharapkan bisa kembali turun. jadi bisa dibilang yang aktivitas yang sebelumnya itu dianggap need gitu ya? Iya, karena tubuh terbiasa. Udah 2 minggu jalan kaki mulu, udah 2 minggu sepedaan mulu gitu. Oke, ini juga nanti menjawab sekalian pertanyaan dari Bu Lili yang tadi jalan cepat 1 jam jarak tempuh 7 km bagaimana? Jadi ya mungkin ya tadi ya Mbak Resi dari itu bisa dilihat dari heart rate-nya juga, lalu intensitasnya juga dan kalau misalkan need itu ya itu tadi ya Mbak, kalau dia sudah berulang-ulang dan lama dan memang tidak turun ya bisa jadi dianggap sebagai need oleh tubuh kita ya. Oke, terjawab ya Bu Kristi dengan Bu Lili, jadi sekalian biar nggak lonjang. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Andrew. Mengkonsumsi makanan dengan jumlah porsi yang banyak itu bisa membuat kegemukan. Nah, terus jika orang dari sejak lahir kurus itu bagaimana? Apa bisa kegemukan juga? Jika sudah kegemukan, apakah mesti mengurangi porsi makan? Nah ini, gimana Mbak Resti? Terima kasih pertanyaannya Kak Andrew gitu ya. Di sini yang pertama, apa benar mengkonsumsi makanan dengan porsi makan banyak bisa menyebabkan kegemukan? Sebenarnya selain porsi, kita lihat komposisinya. Kalau dia makan banyak dan value nutrisinya bagus, tentunya oke bagi tubuh. Tapi kalau sudah makan porsinya besar, komposisinya karbo dan lemak, tentunya manifestasinya adalah kegemukan. Jadi dilihat dulu, porsi besarnya ini komposisinya apa? Gitu ya. Jangan buru-buru, wah saya dianjurkan dalam sehari 1.200 kalori Mbak Resti, terus saya hari ini makan 1.400 kalori. Tunggu, saya tanya dulu. Kelebihan 200 kalori ini kelebihan dari karbo, lemak, atau dari protein? Kalau memang porsinya ini kelebihan dari protein, good for you, bagus. Gitu ya. Tapi akan menjadi problem kalau ternyata itu kelebihannya adalah dari lemaknya. Dari karbonya, karena kelebihan karbo nanti juga akan disimpan ke sel lemak. Jadi di sini apakah porsi besar akan membuat kegemukan, maka saya asumsikan porsi besarnya adalah yang tinggi karbo dan tinggi lemak, maka iya akan mencetuskan kegemukan. Lalu bagaimana jika sejak lahir orang tuanya kurus? Kita punya faktor lingkungan. Oke. Genetik itu mempengaruhi profil tubuh kita, ya. Lingkungan itu lebih mempengaruhi lagi. Saya ada teman, orang tuanya kurus, gitu ya. Kuliah di Malang, ngekos, teman kosnya ini doyan jajan, doyan makan, pulang-pulang ke rumahnya, bulet nggak? Bulet. Padahal orang tuanya kurus di rumah, tapi karena faktor lingkungan gitu ya, ngekos, akhirnya jajan, banyak tugas, begadang, nyamil, terus jadinya bulet. Berarti kan bisa gemuk karena faktor lingkungan. Genetik mempengaruhi, iya, tapi faktor lingkungan lebih mempengaruhi lagi gitu. Kalau temennya makan apa ya, kita mau lihat aja terus sambil puasa. Jarang yang kayak gitu. Yang ada kalau temennya makan, kita juga ikut makan gitu ya. Jadi kalau sejak lahir orang tuanya kurus, apakah bisa mengalami kegemukan? Tentu potensi itu ada, apalagi kalau tidak didukung dengan lingkungan yang kondusif. Obesitas atau kegemukan bisa saja terjadi. Dan apabila sudah kegemukan, apakah mesti mengurangi porsi makan? Secara umum, defisit kalori itu digambarkan dengan pengurangan porsi. Jadi, yes, kurangi porsi makan, tetapi komposisinya juga diperhatikan.
makan. Kurangi porsi makan dalam artian lemaknya yang turun tadi, karbonnya yang turun, proteinnya yang ditambah, vitamin dan mineralnya dipertahankan. Seperti itu. Semoga terjawab ya Pak Andrew ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hans. Efek jangka panjang olahraga TRX apa tanpa menghitung BMR dan TFR? Oke, total body resistant ya kalau nggak salah. Oke, jangka panjangnya pastinya satu, mengganggu metabolisme tubuh. Dua, kalau metabolisme tubuhnya sudah terganggu, fungsi jantung juga akan overuse kalau jangka panjang. Nah, makanya untuk olahraga-olahraga seperti ini biasanya di bawah pengawasan personal trainer atau certified trainer, sehingga mereka akan mempunyai program jangka panjang. Jadi tidak hanya exercise plan itu 7 hari, 10 hari selesai sampai di situ. Tapi kalau mereka akan mempunyai program yang panjang. Biasanya akan dilakukan 3 bulan, 6 bulan. Nah, tentunya di bawah pengawasan ya, supaya tidak mengganggu metabolisme atau bahkan mengganggu kerja jantungnya kita. Seperti itu. Berarti tetap harus ada pengawasan personal ya. Oke, terjawab ya Bro Hans. Ini dari Bu Lili, kalau ini carb sensitif, usia 58, pekerja kantor, banyak duduk, BMR 1274, tinggi 165, berat badan 67. Wah, banyak lengkap ini. Berapa perbandingan persentase makan karbo, protein, dan lemaknya? Oke. Ini sebenarnya akan saya bahas di topik berikutnya. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang status gizi, kita akan bahas komposisi tubuh, dan kita akan masuk ke program. Seperti itu ya. Tapi secara umum kalau Bu Lili ini juga ada komunikasi dengan saya gitu ya, dan sudah menggunakan aplikasinya, di situ sebenarnya sudah tertera berapa sih proporsinya. Kita juga ada di situ fight untuk makanannya, seperti itu ya. Jadi bisa mengikuti panduan yang ada seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah di set sih gitu. Misalnya lemaknya, kalau untuk karbo sensitif itu bisa lebih tinggi ya, bisa sampai 40%, tetapi karbonya jangan banyak-banyak, karbonya juga 40% aja. Proteinnya berapa? Harus lebih dari 20% secara umum, seperti itu. Nanti beda lagi, yang tipenya fat, berarti fatnya jangan 40 dong, fatnya maksimalnya 30. Proteinnya dia harus lebih dari sama dengan 20. Kemudian karbonya, karena dia fat berarti karbonya bisa lebih tinggi dong, 50-55%. Nanti kita akan perdalam pada pertemuan berikutnya ya, Bu Lili. Oke, berarti disimpan pertanyaannya dulu Bu Lili, jangan keburu-buru dulu. Nanti ada sesi 2. Oke, jadi harus ikut nih sesi 2 nih Mbak Resti ya. Pertanyaannya di kolom chat kayaknya udah habis. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin mau bisa live langsung. Ada waktunya Mbak, Bu Maria? Boleh. Cuman mungkin kalau ada, ya silakan yang mau tanya bisa unmute sendiri, atau untuk mempercepat waktu sebaiknya di chat. Karena kalau di chat lebih cepat. Kalau nanya itu nanti kepanjangan gitu. Cuman mungkin sebelum ini saya pengen mengingatkan teman-teman. Thank you banget nih Mbak Resti, banyak nih saya buat catatan nih. Ini banyak nih catatan saya ya. Kalau saya lihat pertemuan malam hari ini luar biasa sekali, materinya bagus dan very simple. Cuman menurut saya ini perlu kalian ulangi lagi. Dan sebetulnya harus bikin catatan kayak saya gini. Karena kalau enggak, saya yakin setelah selesai pertemuan ini 1 jam, 2 jam, mungkin sudah tinggal 50% yang Anda ingat. Besok udah tinggal 30%, lusa udah tinggal 10%. Dan Anda nggak akan mendapatkan manfaat apa-apa kalau nggak lakukan action.
Jadi menurut saya gini, ini dari apa yang saya tadi catat ya. Jadi kuncinya tadi yang Mbak Resti jelaskan hari ini ya. Jadi nanti ada sesi kedua tentunya ya. Jadi yang hari ini ya saya bicarakan. Yang Mbak Resti jelaskan tadi itu sebetulnya untuk mengontrol berat badan, kita belajar tentang kalori masuk dan kalori keluar. Benar nggak Mbak Resti? Kalau kita mau turunkan berat badan, kalori masuk harus lebih kecil daripada yang dibuang. Ya, yang keluar harus lebih banyak. Oke, lah terlalu di sini tadi diceritakan tentang GI, glycemic index. Jadi ada makanan-makanan karbohidrat yang rendah, sedang dan tinggi. Ya, jadi kita harus milih yang berarti glycemic index kita milih yang rendah ya, Mbak Resti ya. Betul, yang rendah. Karbo yang kompleks. Jadi jangan yang simple, kayak gitu kan. Nah, jadi karena itu akan cepat menaikkan gula darah, ya. Tapi juga ada glycemic load, ya, yang banyak menaikkan, nggak cepat, tapi dia banyak. Nah, terus semangka tadi saya karena saya tuh suka semangka, Mbak Resti. Nah, saya baru tahu ini ternyata semangka itu cepat menaikkan, tapi dia tidak banyak menambah kenaikan kadar gula. Jadi GI-nya tinggi tapi GL-nya rendah. Nah, ini bagus juga nih semangka ini gitu ya, karena GL-nya rendah, seratnya tinggi. Nah, sekarang itu tadi yang kalori masuk. Nah, jadi teman-teman perhatikan apa yang masuk ke perut kita. Ya, kita cari karbo yang kompleks, ya, lalu kurangi tadi lemak, tinggikan protein, gitu kan kira-kira Mbak Resti ya yang masuk itu tadi. Nah, cara menghitungnya itu tadi sudah kelihatan kan? Oh, tadi itu udah diajarin sama Mbak Resti. Itu. Nah, ini bagus ini, teman-teman. Ini saya screenshot tadi. Kalau 1 gram protein itu sama dengan 4 kilokalori ya, Mbak? 1 gram karbo itu sama dengan juga 4 kilokalori. Ini perhatikan loh teman-teman, kalau kalian mau ngitung berapa kalori yang masuk ke perut kita, ngitungnya dari situ. Jadi contoh, kalau kita makan nasi 100 gram. Nasi 100 gram, berarti 100 gram itu mengandung, sebentar. Nah, ini 100 gram karbo itu 4 kilokalori. Berarti kalau saya makan 100 gram nasi, Mbak Resti, itu berapa karbonya? Berapa gram karbo? 100 gram nasi. Mbak Resti, ini perlu diajari nih teman-teman cara ngitungnya. Jadi contohnya kalau protein lebih gampang ya mungkin ya. Kalau saya makan 100 gram tahu atau ikan atau ayam 100 gram nih, 1 ons, itu proteinnya berapa? Ikan Ibu ya. 20 kalau nggak salah ya. 20 gram protein. Coba, nah ini menarik ini. 100 gram tahu, 1 ons tahu itu mengandung berapa gram protein? Menurut saya 20 gram protein itu, Mbak. Nah, kalau 20 gram protein berarti berapa kilokalori? Kali 4, 80 kilokalori. Betulkah begitu cara menghitungnya, Mbak Resti? Ya, jadi setiap bahan makanan kompleks berarti kandungannya juga kompleks. Ya. Nasi itu memang dekat dengan karbo ya, tetapi sebenarnya isinya nasi itu nggak karbo toh. Betul. Juga ada protein di nasi juga ada, gitu ya. Baik. Seperti halnya dengan ikan. Contoh, ikan itu kan juga ada protein, ada lemak, kemudian ada karbonya, sehingga kita lihat dalam 100 gram ikan lah katakannya gitu ya, itu kalorinya 85. Loh, kok bisa 85 Mbak Resti? Kan tadi katanya kalau ikan itu tinggi protein. Tinggi protein, kan dia berarti 100 gram protein berarti 400 kalori. Ternyata tidak seperti itu. Karena yang namanya makanan kompleks, isinya juga kompleks. Sehingga bisa dalam 100 gram ikan itu ada 84 kalori. 84 kalorinya ini dari mana? Saat dibilang 5 gramnya ini adalah dari si lemak.
Lalu 5 gramnya ini adalah dari karbohidrat. Sisanya ini adalah dari 20 gram. 20 gram dari protein. Sehingga kalau kita hitung gitu ya, misalnya 20 gram dari protein itu aja kan udah 20 kali 4 udah 80 gitu ya. Misalnya sekitar 3 sampai 5 gram itu adalah karbohidrat, berarti kan ditambah lagi 12 gitu ya misalnya. Oh, lemaknya karena dikukus berarti hanya sekitar 1, berarti 1 gram lemak dikalikan 9 ya tadi? Ya, kan berarti 9, betul. Berarti kan rata-rata kita ambil deh 80 ditambah 12 ditambah 9 dapat 1 sekitar 101 kan masih 100 gram seperti itu. Ya, betul. Baik, jadi itu maksud saya Mbak Resti. Jadi ini kayaknya teman-teman kadang dengan dijelaskan begini itu belum tentu nangkep gitu. Karena saya dulu juga begitu, saya susah gitu ngitungnya. Tapi sebetulnya ada ini Mbak Resti, ada kayak di Google itu kelihatan gitu. Jadi kalau berapa jumlah kalori makanan, ya. Jadi kalau ukurannya biasanya 100 gram. Jadi 100 gram nasi itu berapa kilokalori. Nah, itu cek aja di situ, teman-teman. Dan dulu saya pertama itu saya timbang. Saya pengen tahu 100 gram nasi itu berapa sih? Berapa sendok sih? Terus kalau tahu itu 100 gram itu berapa sih? Nah, tapi setelah itu nggak usah tiap hari ditimbang. Nanti kayak orang gila gitu. Masa setiap makan ditimbang. Tapi at least kita tahu, oh, jadi kalau dada itu segini nih, ini kalau tempe itu segini dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi rekapan yang saya terima ya Mbak Resti ya. Jadi sekarang mengenai itu tadi kalori masuk. Nah, itu yang perlu kita mengerti. Nanti lihat di Google. Jadi nasi itu berapa bla 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 ya. Lalu kalori keluar. Nah, kalori keluar ini tadi di catatan saya. Ini penting banget karena kita kan harus mengeluarkan banyak kalori kan. Nah, gimana? Tadi ada 3 hal dari basal metabolic rate, BMR, ya, BMR. Itu perannya 60-75%. Nah, 20%-nya dari physical activity. Itu bisa dari EAT atau NEAT, eat atau need. Lalu 10%-nya ternyata dari thermic effect of food. Ya, jadi cara memilih makanan. Protein tinggi berarti kalori yang dibakar lebih banyak. Begitu ya Mbak Resti. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya meningkatkan BMR? Ya, karena dia perannya 60-75%. Ya, jadi seandainya Anda nggak olahraga, contohnya nih, tapi kalau BMR-nya tinggi, itu nggak gampang gemuk. Orang yang BMR-nya tinggi, metabolismenya bagus, itu nggak gampang gemuk. Nah, tiap orang kan beda. Nah, saya juga ingin malam ini, teman-teman PR, ngitung BMR. Memang BMR ini bisa pakai Karadascan, ya nggak usah ngitung. Tapi ini tadi udah dikasih rumusnya sama Mbak Resti, udah saya catat ini. Ya, ini saya udah ngitung nih. Nanti sebentar lagi kita ngitung ya. Harus ngerti teman-teman. Kalau nggak ngerti nanti akhirnya karena banyak orang, saya pun beberapa kali ikut training body key itu ya ngerti tapi nggak dipraktekin, nggak ada efek gitu. Ya oke. Jadi yang penting kita harus belajar gimana meningkatkan BMR karena BMR itu perannya 60-75%. Kalau metabolisme kita baik, ya walaupun kita nggak terlalu banyak olahraga, itu bakar kalorinya banyak. Oke, cara meningkatkan BMR tadi udah dijelaskan oleh Mbak Resti. 1, kebiasaan makan. 2, pola tidur. 3, pola aktivitas. Benar ya Mbak Resti, itu ada semua di slide. Jadi nanti slide itu silahkan saya akan kirim ke grup. Jadi semua teman-teman harus mengulangi apa yang dijelaskan Mbak Resti Ragi melalui slide yang nanti saya kirimkan. Ya, itu supaya ngelontok benar. Terus hitungan tadi harus dihitung. Ya, jadi itu tadi. Lalu physical activity tadi juga, ini juga ada teman-teman di Google itu banyak ya. Jadi berapa kalori yang dibakar dari olahraga ya. Kelihatan nanti jalan kaki 1 jam berapa, bersepeda 1 jam berapa, renang 1 jam berapa kilokalori. Kita kan harus ngitung berapa kalori yang kita bakar. Ya, berjalan 10.000 langkah berapa kalori yang kita bakar dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan teman-teman, kita harus ngitung berapa yang masuk, tahu caranya ngitung, dan tahu cara ngitung berapa yang keluar. Karena itu menarik, kalau kalian nggak tahu, terus tahu-tahu, saya kok nggak kurus-kurus ya? Kenapa? Yang disalahkan body key-nya. Ya, tapi padahal Anda nggak ngitung yang masuk dan yang keluar. Kalau kalian bisa menghitung yang masuk dan yang keluar, udahlah,
beres, pasti bisa turun. Karena saya udah ngalamin gitu. Tahun berapa ya Mbak Resti saya ikut kompetisi itu, saya turun bener. 2006, 2017, 2016, 2017. Ya karena waktu itu kan kompetisi kan Mbak Resti, satu tim 5 orang, jadi saya malu kan kalau saya nggak ngitung gitu ya. Jadi jam 10 malam kalau langkah saya belum 10.000, karena itu dicatat teman-teman, saya nggak bisa bohong, saya keluar jalan ya sampai 10.000 kayak gitu ya. Nah oke, saya lanjutkan. Nah sekarang kebutuhan kalori, nah sekarang ngitung BMR. Nah, tadi sudah di ini Mbak Resti mungkin bisa ditunjukkan lagi slide-nya yang tadi untuk laki-laki 66 plus 13,7. Ayo, ini yang kelihatannya ini banyak cewek. Ayo yang cewek ngitung bareng saya. Ambil kalkulator. Ambil kalkulator dan pensil dan ini. Ayo dihitung. Belajar. Saya juga ngitung ini tadi. Ini. Saya juga oret-oret di sini teman-teman. Nah, ayo. Rumusnya gini. Yang perempuan ikut saya. Yang laki nonton di situ. Yang perempuan tulis 655 plus, nah sekarang kalikan dulu, berat badan dalam kilo kali 9,6. Ayo, berat badan kalian berapa? Saya hitung punya saya nih. Angka saya 585. Udah siap? Yuk dihitung. Yang perempuan 9,6 kali berat badan dalam kilo. Kali 60, kali 55. Oke, sekarang dihitung lagi. Tinggi badan dalam senti. Dikalikan 1,8. Silakan dihitung. Tulis dulu berapa itu. Senti ya, kalau saya tingginya 162 kali 1,8. Oke. Udah kalkulatornya. Oke, lalu sekarang hitung lagi 4,7 kali usia. 4,7 kali usia. Nah, silakan ditambah dan dikurangi. Oke, yang sudah ketemu, silakan diketik di kolom chat. Berapa BMR kalian? Silakan diketik di kolom chat yang sudah nemu angkanya. Saya 1240. Ayo, saya tunggu yang lain. Bagus. Nah, nanti ini saya mau nanya nih sama Mbak Resti setelah kita tahu BMR kita masing-masing. Ayo, saya tunggu. Pakai kalkulator ya teman-teman, karena perkaliannya 9 kali 9,6, 1,8. Pakai kalkulator aja. Kalau nggak ada kalkulator, di handphone itu ada kalkulator. Lalu ditulis satu-satu di kertas. 9,6 kali berat badan dalam kilo, tulis dulu. 1,8 kali tinggi badan dalam sentimeter, tulis dulu gitu. Jadi cepat nanti ngitungnya. Wow. 220. Ya, wanita kelihatannya rata-rata 1220 ya, Mbak Resti ya. 1270. Saya dulu kayaknya 1280. Sekarang kok jadi 1240 saya ya. Usianya nambah sih. Oh, iya karena usianya dikurangkan ya, Mbak ya. Jadi 4,7 kali usianya dikurangkan. Jadi kalau usianya nambah, jadi ininya dikurangkannya jadi nambah. Benar. Ingat saya dulu 1280. Baik, cukup ya Mbak Resti ya. Nah, ini udah cukup banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya Mbak Resti. Kalau saya tadi kan 1240. Nah, kalau dihitung saya kebutuhan itu 1240 adalah BMR yang minimal dibutuhkan oleh tubuh saya walaupun saya tidur. Benar nggak Mbak Resti? Saya nggak boleh masuk di bawah 1240. Betul kan Mbak Resti? Nah, sekarang kalau saya kan activity saya sedang-sedang tadi, itu dikalikan 50%, ditambah 50%. Betul Mbak Resti? Dikali 1,7.
1,5 aja kan? 1,5 ya boleh. Ya, karena kan saya nggak banyak gerak ya. Oke, saya kalikan 1,5 Mbak Resti. Jadi sebetulnya sehari saya butuh 1.861. Betul Mbak Resti? Nah, ya, Bu. Saya mau turun berat badan yang kayak tadi pertanyaan Ibu, saya mau turun 5 kilo ya. Tadi kan jawabannya Mbak Resti, kalau 1 minggu turun 0,5 sampai 1 kilo, kita perlu mengurangi defisit 500 kalori sampai 500 1.000 ya. sampai 1.000 ya. Nah, kalau saya 500 saja kan Mbak Resti, berarti saya hanya boleh makan 1.300 kalori. Betul ya Mbak Resti? Nah, ya, seperti Bu. itu teman-teman hitungnya. Ya, karena kalau saya dikurangi 1.000 berarti hanya 861, nggak kuat. Saya pasti nggak mungkin nanti mudi. Ya, Iya. kalau saya itu biasanya untuk yang obes grade 2 kayak ya, gitu. betul. Kurangnya itu Mbak bisa Resti. sampai 1.000 kalori. Iya, karena dia mau nurunin banyak banget. Ya, jadi untuk tadi Ibu yang tanya tadi, udah kurangin 500 kilokalori aja. Nah, sekarang kalau saya nih 1.300 kilokalori maksimal, ya kan? Nah, apa yang saya makan? Nah, itu tadi yang sudah waktu di kuis tadi Mbak Resti kelihatan kan? Jadi ternyata dada ayam segitu udah berapa tadi? 300, udah 400 ya Mbak Resti ya. Terus kentang itu udah 300 juga. Oh my God. Jadi saya kalau makan Kentucky Fried Chicken, satu kentang, satu dada ayam, itu sudah hampir 800 loh Mbak Resti. Dia katakan 700 lah. Ya, porsi kecil 700. Berarti saya tinggal 600. Seperti itu. Ya, jadi itu caranya ngitung teman-teman. Jadi kalau kita bisa ngitung, oh hari ini saya udah makan KFC berarti udah 750, berarti nggak bisa lagi udah. Ya, jadi harus sayur sama high protein. Karena high protein itu satu shake, 2 scoop itu hanya 80 kilokalori kalau nggak salah ya Mbak Resti. Betul, all plant. Ya. Gitu. Jadi kalau masih nanti malam masih makan lagi, waduh pasti over. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira yang saya ingin teman-teman tangkap dari hari ini punya training. Gitu. Jadi hitung berapa BMR, lalu tentukan berapa kilokalori yang kalian siap untuk setiap harinya makan ya. Terus dihitung pagi saya makan apa. Ya, jadi shake itu apa body key atau high protein itu 80, tapi kalau ditambah pisang, ditambah apa, tinggal dihitung aja. Terus makan siang saya apa? Ya, lalu cemilan. Nah, saya senangnya di diet body key ini kita ada cemilan gitu. Jadi nggak boleh lapar ya Mbak Resti ya. Ya, karena betul. kalau lapar itu 3 sampai 4 jam justru makan. Ya. Itu kebiasaan makan ini kan Mbak Resti untuk meningkatkan metabolisme ya kan. Betul. Jadi kalau kita kebiasaan makannya nggak bagus, maka nggak bisa meningkatkan metabolisme. Tidurnya nggak bagus, nggak bisa. Aktivitasnya nggak bagus, metabolismenya juga nggak bagus. Jadi kira-kira itu Mbak Resti yang saya tangkap hari ini. Ya, thank you banget Mbak Resti. Jadi ini saya diingatkan lagi nih. Ya. Saya diingatkan lagi nih sama Mbak Resti karena udah mulai kendor, mulai nggak pernah ngitung. Siap Bu, siap. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Waktunya masih ada 5 menit. Masih ada, sorry salah, oke, nggak apa-apa Bu Dewi. Bu Sri Rahayu cuma 1080 ya. Jadi jangan konsumsi makanan di bawah BMR itu tadi, karena BMR itu dibutuhkan apa ya, minimal untuk tubuh kita bisa, organ-organ tubuh kita bergerak, bekerja. Nanti kalau kurang dari situ ya kita jadi kurang gizi nanti. Ya. Kalau pun mentok mau kurang, itu biasanya kan ada ya Bu ya, ada yang tawar gitu. Kalaupun mentok mau kurang itu 20% aja, tidak dianjurkan lebih dari itu. Oh boleh ya, 20% di bawah BMR. Ya, kalaupun mau konsumsi lebih di atas, itu pun juga 20%. Jadi 10-20% itu adalah biasanya angka toleransinya. Makanya kalau
wah aku kebanyakan kayak cerita tadi, wah saya kebanyakan nih harusnya 1.200 makannya 1.400 gitu ya. Tenang dulu, kita lihat dulu komposisinya apa. Begitu juga pada saat kita kekurangan. Mbak Resti, saya masih kurang 150 kalori nih. Saya makan kentang aja ya, atau makan donat. Biasanya orang tuh menggenapi kalori dengan makan donat. Itu saya banyak orang yang konsul. Ya kan cepet Mbak Resti, udah jam segini mau makan apa, ya udah akhirnya beli donat. Oke, secara pemenuhan kalori penuh, tapi secara gizi gitu, itu kan akhirnya nambah karbo lagi, nambah lemak lagi. Jadi kita masih ada spare toleransi 10 sampai 20. Tapi kalau lebih dari itu kan berarti program dietnya kalau turun juga metabolismenya kacau, terlalu banyak. Ya kan nggak jadi diet kalau toleransinya juga. Iya. Baik. Oke. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya, Bu Adi ya. Ada satu dari Bu Lili nih. Silakan. Yang ikan dikukus dengan ikan di air fryer, kalorinya besar mana? Dengan bumbu yang sama, misalkan bawang dan garam. Oke, secara umum apabila di situ tidak ada proses penambahan lemak, maka kalorinya adalah mirip atau bisa dikatakan ya sama gitu ya. Yang satu dikukus gitu kan menggunakan panas dari uap, yang satu di air fryer juga menggunakan panas gitu ya. Jadi secara umum kalorinya tidak akan berbeda banyak sih sebenarnya, karena tidak ada penambahan lemak atau minyak dalam proses memasaknya. Kalaupun pakai air fryer kasih minyak biar nggak lengket, itu pun sebenarnya juga nggak banyak sih. Makanya banyak yang akhirnya beralih ke proses pengolahan menggunakan air fryer gitu, karena bisa mendapatkan crunchy-nya juga oke gitu ya, tapi dia nggak ada lemak yang berlebih gitu. Oke, udah terjawab Bu Lili ya. Udah Bu Maria, ini di kolom chat sudah selesai semua. Sudah selesai, oke. Thank you banget Mbak Resti. Ya, kita tunggu training sesi 2-nya ya Mbak Resti ya. Siap Bu, nanti kita atur kembali untuk sesi kedua. Oke, terima kasih banget Mbak Resti waktunya. Terima kasih Bu Maria. Thank you Mbak Resti, thank you Bu Maria. Thank you Bu Ani. Bu Adi. Thank you Bu Adi. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Nanti kalau kalian udah paham semuanya, kita bikin ini ya, bikin challenge ya Mbak Resti ya. Kita bikin komunitas, kita bikin challenge ya. Siapa yang mau ikut program Body Key dengan target yaitu tadi 0,5 kilo sampai 1 kilo per minggu. Ayo, seru ini. Siap Bu. Siap ya Mbak Resti. Siap pandu kita ya. Jadi peserta ini nanti Mbak Resti bantu kita. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Resti.